Podme, podcast recharge and relax. Hello Podme friends, ketemu lagi dengan saya lagi nih, Zata Ligo di Momakes. Obrolan seru tapi nyeleneh, tapi edukasinya pasti banyak banget ya. Nah kali ini karena pas banget nih kita di bulan Ramadan, ngomonginnya juga nggak jauh-jauh temanya, yaitu THR, tunjangan hari raya. Tapi kayaknya nih juga ngomongin tabungan hari raya. Nanti biarin narasumber saya yang langsung ngomong. Saya kedatangan tamu yang sudah pernah hadir juga di Momakes, yaitu Lisa Equiresa. Namanya unik banget nih. Dia adalah seorang financial planner, founder dari Smart Financial Academy, dan juga CEO dari Sedekah Jumat Rombongan. Dan masih banyak lagi, nanti biarin Lisa aja yang cerita langsung ya ke Mam semuanya di sini. Apa kabar Mam Lisa? Alhamdulillah Mam Zata, baik. Aku seneng banget, alhamdulillah sehat juga. Aku seneng banget nih kalau ngelihat dirimu langsung mikirinnya tuh duit. uang ya, uang tulisannya ya di jidat uang gitu. Dan ini kan topik yang penting banget ya buat ibu-ibu, apalagi nih sekarang mungkin moms yang dengerin kita lagi sambil ngabuburit, sambil mikirin nanti nih aduh lebaran gimana nih ngatur-ngatur tabungan, THR dan lain-lain. Aku mau langsung aja ya, karena sebelumnya juga sudah kenal ya sama Mam Lisa, mau langsung aja nih gimana nih kita para moms untuk mempersiapkan THR, dan pastinya nggak semua mam mungkin dapat THR-nya full, atau mungkin ada yang sama sekali tidak dapat dan seterusnya. Itu gimana Mam Lisa? Oke, terima kasih Mam Zata atas kesempatannya. Saya sapa dulu ya Mams di rumah. Apa kabar semuanya Mams? Mudah-mudahan sehat selalu. Dalam keadaan ini ya, di bulan puasa ini gitu ya, kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat dan lancar. Amin. Nah, bicaranya ini menarik nih, THR ya, tunjangan hari raya gitu kan. Nah, sebenarnya nggak semua orang tuh dapat THR loh Mams ya. Bener. Karena biasanya THR itu kan tunjangan hari raya itu biasanya didapetin sama karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, atau misalnya kalau untuk ASN dia tuh ada tuh gaji ke-13 kan. Nah, itu bisa banget untuk jadiin THR. Tapi ada beberapa kalangan, contoh kayak pengusaha atau profesional nih, contoh kayak aku nih Mam Zata kan professional financial planner ya, bisa dibilang kayak kita tuh self-employed gitu ya. Betul. Mungkin kayak profesi di luar sana, mungkin ada yang dokter, notaris seperti itu juga mungkin nggak dapat THR dari freelancer instansi. juga. Betul, ya jarang yang freelancer. dapat ya. Nah gimana nih caranya supaya kita tuh tetap bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang berupa THR. Nah itu adalah kita bisa mensiasati dengan caranya kita tuh bikin sendiri THR. Bikin sendiri THR. Jadi kalau THR itu kalau untuk karyawan swasta dan ASN itu adalah tunjangan hari raya. Nah kalau misalkan kita nggak dapat, kita bikin sendiri, namanya tabungan hari raya. Tabungan hari raya. Begitu. Ingat ya Mams. Nah itu caranya Mam. Jadi memang kita harus sisihkan dari penghasilan bulanan yang rutin. Misalnya dapat dari gaji gitu ya, gaji dari suami, atau misalkan kita bisnis nih dapat dari fee dari reseller, komisi atau hasil bisnis kita. Nah kita sisihkan 10% aja Mam. Mungkin dulu yang di Momakes yang sebelumnya aku udah pernah bahas ya alokasi itu ya, untuk penghasilan 10% aja untuk tabungan ke investasi. Nah dari 10% ini kita bisa alokasikan untuk si tabungan hari raya ini. Jadi misalkan kita penghasilan 10 juta nih, kita udah tabung paling nggak idealnya udah setahun yang lalu ya, kalau misalkan THR kan memang dipakainya setahun sekali ya. Jadi kita udah ada tabungan 1 juta setiap bulan kali 12 bulan, jadi 12 juta. Nah itulah yang bisa kita pakai untuk THR ini, untuk belanja-belanja. Jadi tetap punya THR, kita persiapkan sendiri. Dan memang idealnya 1 tahun sebelumnya. Pokoknya habis lebaran tahun kemarin selesai, nabung lagi nih untuk tabungan hari raya di tahun selanjutnya. Iya, seperti itu Mam Zata. Oke, nah kadang-kadang ya aku sih sebenarnya gitu, kayak kalau masih jauh-jauh hari kayak udah entar aja, masih ada yang lebih penting, masih ada yang apa, selalu ada yang lebih penting, selalu ada yang lebih urgent. Nah itu gimana ya caranya biar benar-benar bisa rapi, bisa teratur meluangkan atau uangnya untuk tabungan hari raya? Oke, jadi ini aku kasih tips yang pertama nih ya Mam Zata. Jadi untuk kita mau ini masuk di bulan Ramadan ini, kita tuh harus pisahkan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran tidak rutin. Jadi pengeluaran rutin itu adalah dari penghasilan yang kita rutin itu tadi yang aku sebutin. Kalau misalnya kita biasanya dapat dari gaji atau dari bisnis, itu kan ada alokasinya nih, misalkan untuk makan, untuk belanja bulanan, untuk bayar gaji ART, untuk SPP, listrik, segala macemnya, dan lain-lainnya. Itu kalau di bulan Ramadan ya tetap aja seperti biasanya gitu kan. Nah,
si THR ini gitu ya, sebaiknya memang dialokasikan untuk pengeluaran di bulan Ramadan dan juga Lebaran gitu. Okay. Nah, sedangkan pengeluaran di bulan Ramadan, di bulan Lebaran itu kan banyak banget ya. Mungkin kalau kita nggak catat, kalau kita nggak identifikasi, bisa-bisa aduh kok kayaknya kurang-kurang nih gitu ya. Udah dari gaji, dari THR kok masih kurang. Nah, itu kita identifikasi dulu. Nah, ini aku bantu kalau untuk pengeluaran di Ramadan itu biasanya kita ada jajan takjil, Mam Jata, ya kan. Iya. Kadang-kadang suka lupa ngitung loh. Padahal itu kan tiap hari ya kita keluarkan ya. Kayaknya remeh-temeh ya, cuma beli gorengan 2.000, tapi kalau nggak dibudgetin. Nah, padahal logikanya gini, kalau misalnya kita nggak puasa, kita kan sehari makan 3 kali ya, Mam Zata. Betul. Sarapan, makan siang, makan malam. Kalau puasa kita makan sehari 2 kali, sahur sama buka puasa. Tapi kenyataannya di lapangan biasanya emak-emak lebih hemat apa lebih boros? Ih, malah lebih boros kalau pengalaman pribadi ya. Itu pengalaman ya, aku juga seperti itu sih. Nah, ini kenapa ya kok bisa lebih boros gitu? Padahal kan makannya berkurang ya, cuma 2 kali. Betul, kan? kita urai. Nah, ternyata ada salah satunya ada nyempil nih si takjil ini loh yang nggak dihitung ya kan. Jadi pengeluaran Ramadan itu malah lebih borosnya biasanya di buka puasa itu ya, jajan takjil, ada es seger-seger, goreng-gorengan semua. Nah, itu kita harus hitung. Oh, berarti di situ ada pengeluaran Ramadan. Terus yang kedua, biasanya kita kalau misalkan Ramadan kan dulu ya, mungkin sebelum pandemi kan biasanya sholat ke masjid ya, pasti pingin perlengkapan sholat kita gitu ya, mukena gitu kan, yang bapak-bapak mungkin baju koko, sarung kan pasti pinginnya rapi baru gitu ya. Itu juga nggak kerasa loh kan, ada pengeluaran juga. Nah, belum lagi nanti selesai Ramadan, Lebaran nih Mam Zata. Nah, itu lagi kan, pertama kita biasanya baju Lebaran kalau misalnya kita udah berkeluarga, udah punya anak, nggak mungkin satu yang punya. Jadi sekeluarga bapak, ibu, anak berapa baju Lebaran. Belum lagi kalau misalkan kita ini misalkan kita siapin parcel atau hampers nih, untuk sahabat, untuk keluarga, untuk rekan gugunya bisnis, anak-anak. Aduh, itu. Iya, makanya kan banyak banget tuh yang harus dikirimin, parcel, hampers. Terus belum lagi kalau misalkan di hari rayanya kita juga harus sediain hidangan hari raya, ketupat, opor ayam, rendang yang enak-enak ya, itu. Terus kue Lebaran juga, nastar dan kawan-kawannya juga harus disiapin. Terus yang paling memakan banyak untuk pengeluaran Lebaran itu adalah di mudik, ya nggak sih, Mam? Benar. Tapi ini tergantung dari keluarganya ya, ada tradisi mudik atau nggak ada. Nah, terus juga belum kasih THR ke karyawannya, ke ART gitu. Belum nanti kita bayar di akhir zakat fitrah. Betul. Terus ada juga amplop buat keponakan. Jadi tuh banyak banget kan. Ternyata kalau misalkan nggak dirinci, mungkin orang ini nanti paling bisa sama THR. Nanti tahu-tahu begitu udah kejadian gitu, bisa jadi pengeluaran ini lebih besar malah dari THR. Untuk itu kita harus menyikapinya dengan bijak, Mam. Nah, seperti itu. Benar banget itu tadi sebenarnya apa ya? Kita udah tahu, tapi tadi pas disampaikan sama Mam Lisa, ya baru kepikiran kayak soal misalnya selama belum Lebaran deh, jangan Lebaran dulu, selama Ramadannya itu aku pun baru nyadar, iya pasti kalau setiap bulan Ramadan itu ada aja yang dibeli, entah mukena baru, sarung baru, apa, karena mikirnya kita udah dewasa, pasti kalaupun pengeluaran baju baru cuman buat anak-anak biasanya gitu, tapi lupa kadang-kadang perintilan kayak beli sajadah apa segala macam itu nggak kita hitung ya, ternyata juga nyempil. Dan itu tadi juga takjil itu ya, kalau dikali 30 hari betul banget, banyak banget Jadi ya, intinya banyak ya pengeluaran. Gitu. Nah, terus setelah nih kita menghitung, terus misalnya kita hitung ternyata aduh THR udah ketebakan, udah kelihatan nih angkanya berapa, gaji sama THR nggak cukup. Itu kasih tips dong gimana nih caranya kita mendapatkan tambahan. Misalnya tadi kita memang sudah dapat dari kantor, terus juga gajian, juga punya bisnis. Apakah misalnya tetap udah dapat THR, dapat gaji, terus tetap harus nabung tuh misalnya setahun sebelumnya? Gimana misalkan nih THR udah dihitung-hitung antara udah gaji untuk pengeluaran rutin ya, berarti THR untuk pengeluaran Ramadan dan Lebaran masih belum cukup juga nih, Mam. Ini ada tips nih, ada tips lagi nih. Seneng aku kalau tips. Jadi THR itu bisa banget kita alokasikan untuk hal yang lebih produktif, Mam Zata. Nah, untuk hal yang lebih produktif adalah yang pertama, bisa untuk kita alokasikan untuk bayar utang dulu. Kita cek dulu nih, betul. Ya kan, udah Ramadan, udah Lebaran, jangan sampai deh kita masih ada utang-utang yang sifatnya mungkin sekali waktu ya. Mungkin kalau misalnya kayak KPR kan jalan terus ya. Tapi kalau misalnya kita masih ada sangkutan sama saudara, sama siapa, lebih baik utangnya diselesaikan. Nah, ini bisa banget dari THR buat bayar utang itu kan. Terus yang kedua,
buat bayar buat tambah investasi. Nah, biasanya di menjelang Ramadan ini ibu-ibu ada beberapa juga yang untuk tambah uang THR-nya biasanya jual emas. Jadi lebih banyak emas beredar di masyarakat dan harga emas tuh biasanya malah lebih turun, Mam. Gitu. Lebih turun. Begitu juga dengan harga saham. Jadi investasi ke emas dan saham itu malah justru dianjurkan karena harga lagi turun, karena kan uang banyak beredar di sektor real ya, di masyarakat gitu, maksudnya jarang ada di bursa, jadi turun. Nah nanti kecenderungannya setelah Ramadan gitu dia akan naik lagi gitu. Jadi biasanya kalau investasi gitu ada kecenderungan kalau dia udah turun pasti dia naik. Nah gitu. Nah yang terakhir untuk THR ini bisa banget untuk kita tambah modal usaha. Iya, Kayak yang tadi Mam Zata nanya, ini misalkan udah ada THR tapi masih kurang karena kebutuhannya udah saking banyak banget nih, saking membengkaknya, kita bisa banget ikut si THR ini untuk jadi modal usaha kita. Nah, ada beberapa nih Mam bisnis musiman di bulan Ramadan yang tadi mungkin saya sebutin. Jadi di mana orang-orang itu kalau misalnya Ramadan itu malah justru lebih banyak uang beredar di masyarakat ya, di pasaran. Nah, kita tuh harus bisa nangkep peluang apa nih yang lagi ngehits ibaratnya ya, yang lagi ngetren di bulan Ramadan yang bisa. Nah, kita bisa ikut-ikut jual juga di situ karena pasti orang pasti ada nyari. Nah, contoh yang pertama adalah yaitu tadi takjil. Yang pertama misalnya kita jualan makanan atau minuman yang sederhana-sederhana aja, takjil berbuka ya, misalnya contoh kayak bikin kolak pisang gitu kan, atau bikin makanan-makanan buka puasa gitu ya. Terus ada juga nih bisnis yang mungkin orang nggak terlalu kepikiran nih, misalkan yang kayak ibu-ibu yang udah repot gitu kan ya, mungkin kalau sahurnya dia kurang nyediain gitu. Nah nanti bisa buat catering sahur atau catering buka bersama nih kan, pasti kan banyak ya yang nanti akan ngadain event buka bersama. Nah bisa bisa ditawarin tuh misalkan catering buka bersama di rumah kayak gitu. Terus yang pasti bisnis aneka kue lebaran ya, pasti udah itu nggak ada matinya itu ya, bisnis itu. Pasti tuh, pasti setiap keluarga kan pasti maunya ada, nggak cuma nastar dong, pasti satu ada putri salju, ada macam-macam ya, jadi ngiler ya. Terus ada juga kita bisa misalkan kita punya beberapa mobil nih, kita bisa misalnya kita nggak mudik, kita juga bisa sewain mobil untuk mungkin tetangga yang mudik gitu ya, atau jadi kita koordinator mudik misalkan di perkantoran butuh mudik, ada acara mudik bersama. Nah kita bisa jadi koordinatornya gitu kan, dan bisa dapat fee dari situ. Terus bisa juga bisnis parcel atau hampers yang sekarang kayaknya lagi ngetren ya. Ngetren misalkan hampers apa tuh, kayaknya sekarang apa aja yang bisa di hampersin gitu ya. Benar. Iya kan, apa aja deh pokoknya nggak kepikiran bisa jadi asalkan kita packagingnya bagus, packagingnya bagus, harganya juga bersaing, pasti deh itu juga laku gitu ya. Terus perlengkapan sholat juga, mukena, sarung itu, dan yang terakhir baju lebaran yang ada matinya nih emak-emak kan, gamis, jilbab, baju lebaran baru ya. Iya kayak gitu. Jadi itu bisnis-bisnis yang bisa nambah nih, nambah cuan kan, nambah untung juga, nanti bisa buat nambahin THR buat kita sendiri. Jadi gitu, selalu ada jalan. Tadi tuh banyak banget ya yang dikasih sama Mam Lisa, itu banyak banget yang bisa memang kita praktekkan. Kalau sebelumnya belum pernah ya, tahun inilah kesempatan kita untuk mencoba ya. Betul. Itu menarik banget Mam Lisa. Aku jadi inget ya, aku punya temen lumayan deket ya. Menariknya adalah dia aku bilang cuma bukan underestimate, tapi maksudnya cuma satu ya jualan dia, tapi laku banget, gemblong. Dan lucunya cara dia menjualnya malah lebih banyak online ya, lebih banyak online, dan banyak dijadiin parcel. Jadi maksudnya padahal kan kayak itu gemblong kue masa kecil gue banget gitu kan, tiba-tiba dijual dengan eksklusif, dijadiin dikirim buat buka bersama, buat sahur apa segala macam, bahkan jadi hantaran. Naik pangkat ya. Benar, dan cara packagingnya gitu pakai bambu-bambu tradisional, kreatif banget. Jadi maksudnya sebenarnya tuh ada banyak sekali ide di sekitar kita, cuman kita perlu kreatif aja ya untuk mendapatkan ide, menghasilkan uang ya. Pokoknya biasanya kalau kepepet mah ada aja ya ide. Ada, iya betul nih, misalnya aduh udah gak cukup lagi nih apa ya idenya, nanti tiba-tiba ting gitu Mam Zata ya kan. Bener asal banget. Berani aja kita mulai untuk buka usaha. Iya. Nah tadi juga satu yang menarik perhatianku adalah investasi. Ini juga maksudnya nggak banyak, karena ibu-ibu udah saking kepikiran ya THR pengeluaran, tapi juga lupa bahwa ada investasi di saat menjelang lebaran yang bisa dilakukan, yaitu tadi emas sih yang paling menarik buat ibu-ibu. Justru kalau mau beli emas nih, misalnya ada uang lebih ya, mungkin gaji sama THR udah cukup lah ya buat menutup yang lain, terus masih ada sisa uang, malah sebaiknya investasi salah satunya ke emas juga bisa ya, mumpung lagi agak turun harganya ya. Iya Mam Zata, betul. Jadi ibu-ibu kan biasanya
kalau misalnya Lebaran ada yang memang sengaja beli emas ya buat ini kan, maksudnya buat nanti kalau misalkan murah, gitu. Maksudnya kalau pas silaturahim sama saudara gitu, kelihatan emasnya banyak kan, biasanya begitu juga gitu. Tapi justru ada satu sisi yang emak-emak yang sebelum-sebelumnya ngumpulin emas mungkin malah dijual karena untuk tambahan THR juga, mungkin dari gaji sama THR kurang mencukupi jadi dijual. Jadi memang banyak di pasaran malah beredar emas gitu kan, jadi memang harganya lagi malah turun gitu. Jadi kalau untuk investasi saran aku bisa ke yang logam mulia aja Mam gitu. Karena kalau perhiasan nanti kan seiring berjalannya waktu kan turun juga kan harganya gitu. Tapi kalau logam mulia kecenderungan memang kalau harga emas dunia naik, dia akan naik seiring berjalannya waktu. Oke, aku jadi kepikirannya kalau mau beli emas tunggu ya ntar aja agak-agak deket Lebaran kayak. Iya, bisa dicoba Mam Zata. Bisa dicoba gitu. Ya. Aduh, ya ampun, ini tipsnya menarik banget ya. Nah, oke, sekarang kasih tips lagi dari tadi emang ngomongin hari ini tips aja udah nih isinya THR ya. Kita ngomong. Oke, kita kan tadi nyiapin ya untuk hari rayanya. Nah, gimana ya biar kita nggak jebol, nggak kebobolan, terus hari raya berlangsung dengan sangat baik, semuanya tercukupi, abis Lebaran gigit jari. Itu gimana untuk menghindari hal tersebut? Jadi jangan sampai jebol gitulah. Ya betul Mam. Jadi adalah ini tuh kayak kita dapat budget ya dari gaji THR ini kan harus cukup nih untuk Ramadan sama Lebaran. Nah, gimana supaya jangan jebol adalah caranya adalah memang harus dibajetin Mam Zata. Jadi direncanakan gitu ya, dibuat budgeting. Jadi misalnya untuk pos-pos yang tadi udah aku sebutin banyak banget itu kan pos pengeluaran. Jadi memang harus ini untuk ini berapa. Jadi kita hitung dulu deh THR kita berapa. Misalnya katakanlah 1 bulan gaji ya, misalkan gaji katakanlah 10 juta. Misalkan THR ya udah dapatnya sama misalnya 10 juta ya Mam Zata. Nah, nanti kita tuh harus bagi-bagi kan posnya. Oke, buat baju Lebaran atau mau kena 1 juta gini kan. Misalnya buat hampers saudara, buat keluarga, buat sahabat dibagi 1 juta gitu kan. Terus ini ada acara mau mudik atau enggak nih gitu kan, juga masuk ke situ. Jadi kalau misalkan itu budgetnya udah baiknya sih ada sisa ya untuk investasi itu tadi kan, paling nggak 1 juta deh buat beli emas nih misalkan untuk investasinya gitu kan, supaya nggak pas-pas banget, atau syukur-syukur ya pas. Nah, jangan sampai berlebihan Mam Zata, pokoknya sampai ngutang ya. Nah, itu dia pesanku. Jadi jangan sampai ini tuh ya Ramadan Lebaran kita tuh pakai utang. Karena kan intinya esensinya kita mau Lebaran kan mau bersuka cita ya kan, merayakan hari kemenangan, hari raya, bertemu dengan keluarga, sanak saudara gitu. Kalau kepikiran utang nanti habis selesai mudik hari raya yang kepikiran malah was-was kan sama utang. Aduh, kalau nggak segera dibayar bunganya yang semakin ya kan semakin mengguna. Kalau bisa untuk keperluan hari raya ini memang bener-bener jangan sampai hutang. Ya itu tadi harus disiapin jauh-jauh hari, memang dengan tabungan nggak apa-apa deh, pinjam dulu. Boleh kita berhutang dengan cara pinjam dulu tabungan kita sendiri. Ya betul. Jadi misalnya kita punya pos, aduh ini tuh udah untuk pos pendidikan anak, pinjam dulu deh. Nanti kalau misalnya ada lagi cepat-cepat masukin ke situ gitu. Atau ya itu tadi tipsnya dengan tambah penghasilan itu dengan cara cari bisnis sampingan itu Mam. Jangan deh sampai berhutang gitu ya kalau untuk hari raya. Aku setuju banget. Aduh, gitu. Ini hari ini obrolannya penuh makna banget gitu. Jadi Mams, mumpung ya masih agak-agak sedikit jauh ya Lebarannya, meskipun sudah masuk ke Ramadan, tapi banyak cara yang Mams bisa lakukan untuk menambah penghasilan untuk juga menambah THR kita ya, tabungan hari raya atau tunjangan hari raya kita. Dan yang tadi aku setuju banget kata-katanya Mam Lisa bahwa jangan sampai berhutang, karena ya udah seneng-seneng ya seru-seru apa segala macam, ketemu kerabat dan lain-lain, tapi abis itu was-was mikirin gimana cara bayarnya gitu. Jadi intinya adalah memang persiapkan, mungkin masih jauh-jauh lagi, dan memang ya rencanakan tadi ya, ditulis dengan teliti, dan ini berapa budgetnya, ini berapa itu ya. Jadi sebenarnya sih cukup nggak cukup ya, harus cukup. Aku pun punya prinsip kayak gitu sih sebenarnya, cukup nggak cukup harus cukup. Iya, tapi ada kabar baiknya loh Mam. Sebenarnya di bulan Ramadan itu ada loh pos alokasi keluarga kita yang turun malah. Ini apa kan tuh? Dari tadi kan kita ngomongin pengeluaran. ada yang turun, tenang, ada kabar baik. Jadi apa tuh? Ada beberapa. Yang pertama adalah uang saku atau jajan anak sekolah. Bener, itu lumayan loh. Anak kita puasa kan anak 3, bener aku berasa banget. Kan ibaratnya kita boleh kasih jajan, tapi
ditabung Iya. ya kan, karena kan mereka nggak jajan makan kan kalau misalnya ke sekolah nih misalnya pas PTM gitu, apalagi pas PJJ gini kan misalnya kasih uang ya udah ditabung, sama kayak anak aku juga gitu, kalau ada uang ditabung, ada celengan. Terus yang kedua ada uang makan siang ayah atau ibu yang bekerja di luar rumah. Itu lumayan banget loh. Misalkan Mam Zata keluar nih kan, ketemu sama makanan pasti kan di kafe aja udah berapa. Kalau puasa ya udah deh keluar, tapi kan lebih hemat, kagak ada makan siang cemil-cemil cantik ya kan. Jadi lebih hemat di situ. Terus pos yang ketiga adalah di hiburan atau di kayak jalan-jalan itu loh. Kalau puasa kan kita bawaannya lemes, ngantuk, lapar. Jadi maunya di rumah aja. Jadi kalau hiburan ya udahlah paling nanti menjelang ngabuburit gitu kali ya. Jadi kayak itu bisa lebih hemat banget di 3 pos itu, Mam, ya kan. Nah, terus di satu sisi ini untuk tambahan aja ya, tambahan dari aku. Di satu sisi ada pos yang turun, ada satu sisi pos yang sebenarnya kita tuh di bulan Ramadan ya atau Lebaran itu boleh banget boros loh, Mam. Malah ini tuh dianjurin. Apa tuh? Mam Zata kira-kira bisa nebak nggak apa yang boleh boros nih? Ayo bantuin dong Pot Me Friends. Kasih tahu dong. Apa nih? Jadi ada satu pos yang di bulan Ramadan ini malah justru dianjurkan untuk dikeluarkan yang berlebihan, yaitu pos sedekah. Nah ini dia nih, Mam. Jadi sebenarnya kan esensi kita puasa itu adalah supaya kita merasakan lebih berempati kan kepada kaum duafa, kaum yang kekurangan mungkin yang nggak seberuntung kita gitu ya. Bayangin aja, mereka itu bisa jadi puasanya itu 24 jam loh, Mam. Kalau kita kan mungkin puasanya 14 jam ya, dari jam 4 subuh sampai jam 6 maghrib kita udah buka, dan kita tuh punya hidangan berbuka, misalnya sahur, ada yang dimakan buat sahur gitu ya, ada buka puasa, ada yang dimakan. Nah sedangkan mungkin kita nggak tahu ya saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, Mam Zata, yang di luar sana gitu kan, yang kaum duafa, anak-anak yatim yang mungkin dia harus puasa karena bukan untuk tujuannya bukan buat ibadah, tapi karena memang nggak ada makanan dimakan kayak gitu. Jadi sekarang tuh 1 bulan itu ibarat kita tuh diberikan kesempatan oleh Allah untuk berempati nih lo, merasakan gimana rasanya jadi yang kekurangan gitu, jadi kekurangan makanan, minuman seperti itu. Jadi harusnya kalau untuk di pengeluaran makanan kita lebih hemat. Nah tetapi untuk sedekah, untuk berbagi kepada mereka kita lebih boros gitu. Jadi misalkan kayak gini, misalkan kita punya di yang 11 bulan yang di luar bulan Ramadan nih, Mam, ya misalnya pos untuk zakat infak sedekah itu 10%. Nah boleh banget kita nganggarin ini untuk di zakat infak sedekah di bulan Ramadan itu boleh kok sampai 20% atau 50% kayak gitu loh. Jadi kita bisa ambil dari THR itu untuk pos sedekah gitu kan, nggak kepikiran kan. Nah jadi kita tidak memikirkan diri sini misalkan untuk baju, oh yaudah deh nggak usah beli baju, tapi untuk ini aja untuk kita kasih takjil tetangga-tetangga yang kekurangan misalkan seperti itu, Mam. Nah ini salah satu ide juga kayak gitu. Wow, itu sesuatu yang mungkin banyak dari kita ya karena sibuk mempersiapkan ya, jadi malah lupa sama hal tersebut. Aku aja tadi pas Mam Lisa bilang bahwa ada beberapa yang pengeluarannya justru turun, aku sampai apa seneng banget gitu ya. Ternyata makan siang, jalan-jalan, hiburan ya pasti turun, dan itu malah bisa kita alokasikan untuk sedekah ya. Karena banyak pasti dari Mams yang mungkin di bulan-bulan biasanya pengen ngasih lebih, cuman aduh lagi banyak keperluan ya udahlah ngasih segini aja. Nah ini justru adalah waktu yang tepat untuk bisa memberi lebih, dan bisa memberi lebih ya lewat perencanaan salah satunya ya. Ya betul, Ma. Makanya jadi semuanya direncanain. THR itu jangan memikirkan untuk keperluan diri kita sendiri dan keluarga, tetapi juga ternyata banyak loh orang lain sesama kita yang masih kekurangan, bisa kita berbagi di situ. Oh ya ampun, seneng banget hari ini ngobrol sama Mam Lisa. Adem ya dengerin podcast kali ini ya. Makasih banyak Mam Lisa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi di Momakes. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan lagi? Intinya kalau untuk THR adalah direncanakan, dibudgeting gitu ya, bersama pasangan, bersama suami, bersama anak-anak, direncanakan apa yang mau dikeluarkan gitu ya. Syukur semuanya bisa sesuai dengan rencana, sesuai dengan budget, dan jangan lupa sedekah itu, Mam. Oke. Aja sih. Nah itu dia tadi obrolan dengan Mam Lisa hari ini, bener-bener heartwarming banget ya, adem ya dengerin obrolan kali ini. Mudah-mudahan Mam semuanya sama seperti saya menjadi lebih semangat, lebih siap untuk menyiapkan tabungan hari raya dan tunjangan hari raya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow @momacademy.id, @potme.id, dan saksikan live streamingnya di potme.id. Sampai ketemu lagi. Bye. Dah. Moma Talk, obrolan santai dan edukatif.